Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini aku akan membahas mengenai materi perilaku jujur dan menepati janji. Apa sih yang dimaksud dengan perilaku jujur dan menepati janji itu? Apa ya? Jujur. Jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataannya. Seseorang disebut jujur apabila berkata sesuai dengan kenyataan. Jujur merupakan salah satu perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang mukmin. Lawan dari sifat jujur adalah berkata dusta. Allah berfirman pada Quran Surah Al-Ahzab ayat 70, yang artinya, "Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Seorang muslim-muslimah sudah seharusnya menghiasi dirinya dengan sifat jujur, karena kepercayaan terlahir dari kejujuran yang kita tunjukkan. Kepercayaan juga tidak bisa dibeli dengan uang. Kepercayaan akan tumbuh dengan sendirinya jika ada kejujuran. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Menepati janji merupakan salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki orang beriman. Orang beriman pantang untuk ingkar janji. Allah menegaskan perintah untuk menepati janji pada firman-Nya dalam Quran Surah Ali Imran ayat 77, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan mencapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Ayat tersebut menegaskan bahwa orang-orang yang melanggar janji dan sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapat azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyapa dan memperhatikan mereka yang melanggar janji dan sumpah. Janji yang pernah kita ucapkan harus dilaksanakan, sebab janji adalah hutang yang harus dibayar. Orang yang bersifat jujur senantiasa menepati janji. Hikmah dari perilaku jujur dan menepati janji ialah: pertama, bernilai ibadah. Kedua, mendapatkan pahala dan kemuliaan di sisi Allah dan juga di mata manusia. Ketiga, menjadi pribadi yang amanah dan bisa dipercaya. Keempat, mendapatkan kepercayaan yang besar. Nah, dari penjelasan tadi sudah paham semua kan? Yuk kita mulai menanamkan perilaku jujur dan menepati janji dari kegiatan sehari-hari, entah pada teman, kerabat, saudara, orang tua, ataupun guru. Eits, tetap jaga jarak ya. Dan jangan lupa pakai masker. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bye, see you next time. Hai guys, jumpa lagi nih bersama saya Dila Farah Balina dengan nomor induk T2019 1391. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Yuk simak baik-baik. Seorang anak wajib mentaati kedua orang tua. Ketaatan seorang anak kepada kedua orang tua merupakan bentuk birrul walidain. Birrul walidain adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua termasuk salah satu amalan yang paling mulia.
Sikap menghormati dan menyayangi kedua orang tua dapat dimaksudkan sebagai bentuk balas budi kita kepada mereka. Namun, balas budi kita tak akan bisa sepadan dengan pengorbanannya. Sangatlah wajar apabila kita diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati kedua orang tua, mengingat jasa-jasanya kepada kita sungguh tak ternilai. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam peliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling mulia?" Rasulullah SAW menjawab, "Sholat tepat pada waktunya." Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Kemudian apakah lagi wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kemudian berbakti kepada kedua orang tua." Lalu Ibnu Mas'ud bertanya kembali, "Apalagi wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kemudian berjihad di jalan Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Beberapa keberkahan dan keutamaan tersebut adalah sebagaimana berikut ini. A. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kunci masuk surga. B. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan bagian dari atau berjuang di jalan Allah. Jihad memiliki nilai pahala sangat besar di sisi Allah. C. Berbakti dan menghormati orang tua dapat melebur dosa-dosa besar. Di samping berbakti kepada orang tua, kita harus taat kepada guru, sebagaimana wajib hukumnya mematuhi kedua orang tua. Wajib pula mematuhi perintah para guru selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Guru adalah orang tua kedua setelah orang tua kandung atau orang tua asuh. Guru telah berjasa besar dalam mendidik dan mengajari kita berbagai ilmu pengetahuan serta menanamkan akhlak mulia. Menghormati, menyayangi, serta memuliakan guru merupakan perilaku terpuji yang harus dilaksanakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umat Islam untuk menghormati dan menaati guru. Hal ini disebabkan guru adalah pewaris ilmu dan menjadi salah satu jalan menuju keberkahan ilmu. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang merendahkan gurunya, akan ditimpakan oleh Allah kepadanya 3 azab atau penderitaan. Yang pertama, sempit rezekinya. Yang kedua, hilang manfaat ilmunya. Dan yang ketiga, keluar dari dunia ini atau wafat tanpa iman." Beberapa keberkahan dari menaati guru. A. Ilmu yang diperoleh akan menjadi berkah dalam hidup. B. Mendapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. C. Ilmu yang akan dipelajari lebih lama melekat atau lebih sulit lupa. D. Ilmu yang diperoleh akan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, dari materi ini kita bisa mengambil hikmah bahwa sangatlah penting bagi kita untuk berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Dan jangan kamu menyakiti atau berperilaku buruk terhadap mereka. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah. See you next time. Halo teman-teman, tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa pakai masker ya. Jumpa lagi nih bersama saya Dila Farah Balina dengan nomor induk mahasiswa
T 2019-1391. Sekarang kita akan membahas mengenai materi tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Pasti kalian udah gak asing kan dengan 3 pembahasan ini? Yuk simak selengkapnya. Tata krama. Tata krama merupakan norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun bertutur kata yang berlaku atau disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Tata krama mengandung nilai-nilai yang berlaku khusus pada daerah tertentu. Oleh karena itu, sangat mungkin tata krama dalam satu daerah akan berbeda dengan daerah lain. Meskipun demikian, maksud dan tujuan adanya tata krama semuanya dalam rangka mewujudkan hubungan yang harmonis dan rasa tentram di dalam kehidupan bermasyarakat. Tata krama mengandung manfaat yang sangat besar. Di antaranya, A. Membuat seseorang disegani, dihormati, disenangi, bahkan dicintai oleh orang lain. B. Menjalin hubungan baik dengan orang lain. C. Meningkatkan kepercayaan diri dalam setiap situasi. D. Menciptakan suasana yang nyaman dalam berbagai situasi, baik itu lingkungan keluarga, pergaulan, maupun tempat di mana Anda belajar atau bekerja. Santun. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Al-Arsaj Al-Asri, sesungguhnya dalam dirimu terdapat 2 sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu sifat santun dan malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sopan santun menjadi sangat penting dalam pergaulan hidup sehari-hari. Kita akan dihargai dan dihormati orang lain jika menunjukkan sikap sopan santun. Sopan santun dapat diterapkan di mana saja dan kapan saja, karena sopan santun merupakan perwujudan cara kita dalam bersikap yang terbaik. Allah telah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 83, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik pada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Manfaat yang bisa diperoleh dari sikap santun yaitu A. Mudah diterima orang lain. B. Menunjang kesuksesan. C. Dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malu. Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Sifat malu itu terkadang merupakan sifat bawaan dan juga bisa merupakan hasil latihan. Namun demikian, untuk menumbuhkan rasa malu perlu usaha, niat, ilmu, serta pembiasaan. Rasa malu merupakan bagian dari iman karena dapat mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan mencegahnya dari kemaksiatan. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, iman adalah pokoknya, cabangnya ada 70 lebih, dan malu termasuk cabangnya iman. Hadis riwayat Muslim. Ada beberapa manfaat dari sifat malu. A. Mencegah dari perbuatan tercela. B. Mendorong berbuat kebaikan. C. Mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana nih? Udah paham kan dengan penjelasan tadi? Semoga dengan penjelasan yang sudah kita simak senantiasa membawa kita menjadi pribadi yang mempunyai tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.